Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Boleh saya lihat berapa banyak saudara masih mengandalkan Tuhan sampai hari ini? Haleluya. Tepuk tangan dulu meriah bagi Allah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasih oleh Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bukan tidak mengalami, tapi shall not see. Artinya apa? Tidak akan melihat. Jangankan mengalami, melihat saja tidak, saudara. Ketika orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, datang panas terik, dia lihat aja tidak. Amin. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan. Enggak sempat lihat, saudara. Hari-hari ini banyak terjadi kekeringan di mana-mana, panas terik, bicara tentang berbagai kesulitan yang terjadi dalam hidup manusia. Memang menjelang kesudahan segalanya, semuanya tidak bertambah baik. Tapi satu hal yang pasti, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, shall not see, tidak akan melihat datangnya panas terik. Yang ada cuma kebaikan Tuhan. Yang ada cuma kemurahan Tuhan. Yang ada hanyalah berkat Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Daunnya tetap hijau. Tidak ada itu yang kerut, ya, coklat, kekeringan, ya, tidak usah dipoles macam-macam, sudah seger. Coba lihat dulu orang kanan kiri saudara, seger nggak? Ya, hijau daunnya. Kita daunnya seger, saudara. Orang lihat kita juga seger. Ya, cuma hati-hati kalau kita hijau. Ulat kepingin juga sama yang hijau-hijau, saudara. Betul? Yang penting kita bukan Kristen ulat. Saudara tahu Kristen ulat? Ulat itu gimana? Dia suka yang hijau-hijau, gak perlu daun, ya. Daun muda, daun tua dia sikat semua. Yang hijau-hijau, saudara. Itu kalau ulat. Tapi yang penting kita yang hijaunya. Lalu dikatakan apa? Tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya kita semua terus menghasilkan buah. Ada buah pertobatan. Perubahan karakter kita. Dan yang kedua adalah buah jiwa-jiwa. Amin, saudara. Kekasih Tuhan Yesus, banyak orang di dunia ini ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Dan orang yang berhasil, ya, menurut standar dunia, kalau kita mau memperoleh yang namanya keberhasilan, rezeki, ya, dunia nggak bilang berkat, tapi rezeki. Kalau saudara menurut ukuran dunia ingin mendapatkan yang namanya kekayaan, maka orang itu katanya harus tercepat, terkuat, terpandai, terapa lagi, tercantik, ya, pengen jadi ratu dunia, pengen jadi miss ini, miss itu, miss-missan, ya saudara. Pokoknya yang kenapa? Kalau sudah dapat semuanya. Itu menurut standar dunia. Betul? Tapi firman Allah berkata sebaliknya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Saya senang sekali dengan Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. 911. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 11. 911. Coba kita baca bersama-sama. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang
cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Definisi Alkitab dengan definisi dunia tentang bagaimana mencapai keberhasilan, rezeki, kekayaan, ternyata sangat bertolak belakang. Tadi dikatakan apa saudara? Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, jadi nggak butuh jadi yang tercepat. Betul? Lalu dikatakan apa? Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Padahal kalau dunia bilang, kalau mau jadi pemenang harus jadi yang terkuat. Alkitab saudara dan saya sama. Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, bukan yang kuat yang menang. Betul? Lalu dikatakan apa saudara? Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik-cendekia. Karena semua manusia dikatakan mengalami yang namanya waktu dan nasib. Ya, nasib yang dimaksud di sini ada destiny, saudara. Rancangan Allah di sana. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu memilih justru apa yang lemah, yang tidak berarti, Tuhan pilih untuk menjadi berarti. Yang lemah Tuhan pilih untuk memalukan yang kuat. Yang bodoh Tuhan pilih untuk memalukan yang berhikmat. Itu kata firman Tuhan. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini berita gembira bagi saudara dan saya. Ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kalau sudah tahu begini, masihkah kita mau putus asa? Mungkin kita merasa diri lemah, mungkin kita merasa diri tidak berhikmat atau bodoh. Ayat 26 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kata siapa? Kata Alkitab. Amin. Sekarang kalau gitu pilih jadi orang bodoh atau orang-orang berhikmat? Ya tetap berhikmat dong, kan sudah dalam Tuhan. Masa, gitu aku jadi orang bodoh saja Pak? Jangan. Ya, dulunya boleh. Tapi sekarang berhikmat. Amin. Kita kan sudah dirubah. Masa di luar Tuhan bodoh, dalam Tuhan tetap bodoh kan dah. Betul? Dulu lemah, sekarang dalam Tuhan, siapa yang masih lemah? Enggak. Katakan, I'm strong. Amin. Yes. Yang lemah dikuatkan. Betul? Berikutnya kita lihat di sini, saudara. Ayat yang ke-28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hanya Tuhan yang dimegahkan, ditinggikan, dimuliakan. Manusia tidak ada dasar untuk bermegah. Karena semuanya adalah kasih karunia. Waktu Tuhan pilih Musa untuk menjadi pemimpin besar, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Saudara lihat, Musa tidak dipilih waktu dia ada di istana Firaun. Hidup Musa 40 tahun lamanya, itu ada di istana Firaun. Karena dia adalah anak angkat daripada putri Firaun. Dia adalah pangeran Mesir. Salah satu pangeran Mesir yang paling berpengaruh. Luar biasa. Dia begitu dekat dengan putri Firaun tentu sebagai ibu angkatnya. Tapi ketika dia ada dalam kuasa yang begitu hebat, pangkat yang begitu tinggi, Tuhan tidak pilih. Sampai kemudian dia harus hidup dalam pelarian 40 tahun. Saudara tahu kisahnya, dia membunuh orang Mesir.
Dan lihat, Musa yang begitu berkuasa, begitu hebat, tidak bisa menyembunyikan orang yang dia bunuh. Sampai dia ketahuan juga dan dia harus melarikan diri. Kalau dibilang kurang kuasa apa? Tapi untuk menyembunyikan satu orang aja yang dia bunuh dia nggak bisa. Tapi lihat selanjutnya, ternyata Musa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bukan hanya untuk mimpin satu orang, tapi mimpin 2 juta orang. Saudara, tapi dia harus melewati 40 tahun berikutnya. Dia sebagai gembala domba milik mertuanya yang bernama Imam Yitro. Musa belajar banyak di padang penggembalaan. Dia bukan cuma belajar bagaimana menggembalakan ternak. Tapi saya percaya seorang Musa bekerja buat mertuanya, dia belajar banyak tentang karakter. Halo? Ya. Orang bekerja sama orang tua biasa, tapi kalau bekerja sama mertua, itu banyak belajar. Ya. Sama mertua bisa sombong gak? Apalagi karyawan ini dia kerja dia saudara. Dia gembala domba bukan miliknya. Kalau miliknya dia pengusaha namanya. Ini mertuanya yang berkuasa. 40 tahun dia dibentuk. Musa 40 tahun yang pertama di istana Firaun gak dipilih Tuhan. Tapi begitu 40 tahun berikutnya dia di padang pengembalaan. Bukan siapa-siapa. Bahkan orang sudah melupakan dia. Di situ Tuhan panggil dia. Ketika modalnya cuma tongkat gembala, Tuhan panggil dia, Musa, aku utus engkau untuk membawa keluar umatku. Loh, kenapa enggak dulu Tuhan? Dulu aku masih di istana Firaun, aku enggak pegang tongkat, aku pegang pedang. Beda enggak saudara tongkat sama pedang? Oh, beda banget saudara. Apalagi pedangnya itu pedang yang sangat berkuasa, tanda kepangkatan dia di Mesir. Tapi enggak kepake. Waktu dia ada di sana, justru Tuhan pakai luar biasa untuk membawa keluar umat Israel. Musa dipromosi Tuhan luar biasa. Dia yang menerima hukum Taurat untuk kali pertama. Berminggu-minggu kita bahas tentang hukum Taurat. Saudara masih hafal? Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah standar kekudusannya Allah. Manusia mengenal standar kekudusannya Allah melalui hukum Taurat. Hukum Taurat memang tidak diturunkan kepada manusia untuk membuat manusia selamat. Tidak. Justru untuk menunjukkan betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa kudus dan tingginya Allah kita. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menggenapinya. Kecuali dia yang turun menjadi sama dengan manusia. Dia yang menggenapi hukum Taurat itu. Amin. Sehingga di dalam Yesus, ketika kita bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Kristus, upah dosa itu maut. Betul? Allah tidak kompromi dengan dosa. Hukuman tetap diberikan. Tapi tidak diberikan lagi kepada saudara. Diberikan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Dia menanggung dosa seisi dunia. Dan kita bersekutu dengan kebangkitannya. Apa arti bersekutu dengan kebangkitannya? Seluruh apa yang diperintahkan hukum Taurat sudah dilakukan oleh Yesus. Dan kau bersekutu dengannya. Engkau menjadi pelaku firman Tuhan itu. Amin. Makanya ketika Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat Yesus. Yesus yang sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Yesus yang sudah mati akibat dosa. Sehingga saudara dan saya tinggal menjadi pribadi yang dibenarkan. Katakan bersama saya, dibenarkan. Kekasih Kristus, Musa dipilih Tuhan ketika sudah dalam keadaan seperti itu. Yang rendah ditinggikan Tuhan. Daud, kita mengenal Raja Daud yang begitu besar, Raja Daud yang begitu ternama. Tapi kapankah Daud itu dipanggil? Ketika dia ada di padang penggembalaan milik ayahnya, yang hanya 2-3 ekor domba saja. Musa masih lumayan, dombanya banyak. Tapi Daud cuma 2-3 ekor. Tapi Tuhan bawa dia bertemu dengan seorang yang sangat besar,
seorang pahlawan Filistin yang sangat besar. Namanya siapa? Goliat. Disitulah Daud diperhadapkan dengan pahlawan yang begitu besar. Dan apa yang terjadi? Goliat yang tinggi besar itu oleh Daud yang sangat sederhana. Bahkan dia hanya menggunakan alat yang sederhana yang namanya katapel. Tapi bukan itu andalan dia. Karena dia mengalahkan musuh di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka musuh itu dirobohkan. Amin. Daud sangat mengerti bahwa peperangan dalam hidupnya itu bukan miliknya, tetapi miliknya Tuhan. Berapa banyak saudara juga percaya setiap persoalan dalam hidup saudara, setiap pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi, itu juga bukan milik saudara, tapi miliknya Tuhan yang menyertai saudara. Berapa banyak percaya? Saudara percaya Tuhan yang berperang menggantikan saudara, berikan kemuliaan meriah dulu bagi Allah kita. Contoh yang luar biasa. Saya baru-baru ini membaca tentang Eliezer. Siapa Eliezer? Dia adalah hamba daripada bapak orang beriman yang namanya Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-24, nah kita akan buka sama-sama. Kejadian 24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, ada hal yang penting sekali yang kita dapat pelajari dari Kejadian 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dengar baik-baik. Allah memberkati Abraham dalam segala hal. Allah kalau memberkati saudara itu, roh, jiwa, tubuh, semuanya diberkati. Tuhan tidak memberkati kita separuh-separuh. Katakan tidak separuh-separuh. Sementara orang dunia, mereka pikir mereka diberkati. Mereka pikir mereka sangat berhasil. Tapi saudara, keberhasilannya itu separuh. Begini saudara, ada orang yang setengah mati, dia banting tulang. Ya. Setiap hari dia banting tulang untuk mendapatkan kekayaan. Pada akhirnya, dia harus mengeluarkan kekayaannya untuk membayar kesehatannya kembali. Bisa tangkap? Kenapa? Karena dia banting tulang tiap hari. Tubuhnya ternyata menjadi sakit. Oh, berhasil. Punya rumah yang besar, mobilnya banyak, perusahaannya banyak. Ternyata apa? Keluarganya jadi korban. Pernah ketemu orang seperti itu? Ternyata keluarganya berantakan. Wih, orang pikir dia berhasil. Ternyata kehampaan dalam hidupnya. Karena rumah tangganya berantakan. Istrinya nggak tahu kemana, suaminya nggak tahu kemana, anak-anaknya lebih parah lagi, nggak ketahuan ada di mana. Bahkan mungkin tuh bapak udah lupa dia punya anak, lupa dia punya nyonya, makanya cari nyonya lagi tempat lain. Betul? Kalau sudah begitu, bisa dibilang berhasil? Adakah artinya semua kekayaan yang dia tumpuk, yang pada akhirnya kelak akan dia tinggal juga? Atau kita kembali ke rumah Bapak, saudara mau bawa emas lantakan, saudara mau bawa apa itu? Batu akik, oh bukan batu akik ya. Ya. Sekarang lagi terkenal di sini. Ada batu di center, tembus. Dikira batu, ternyata kolang kaling, saudara. Iya itu ngelihatnya di es campur soalnya saudara. Loh ada batunya di center. Kolang kaling hijau lagi ya. Ada hijau, ada merah. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan kalau memberkati saudara itu lengkap. Siapa mau diberkati lengkap? Amin. Sempurna. Tepuk tangan dong meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Dia nggak membuat kita berhasil di sini, tapi di sininya berantakan. Nah, itu Allah kita. Abraham, bapak orang percaya, Alkitab berkata telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan dengar baik-baik, dalam Yesus segala
berkat Abraham ini sampai kepada saudara dan saya. Amin. Di dalam Yesus loh. Di dalam Yesus. Yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Perhatikan saudara, Abraham diberkati sampai di Kanaan, diberkati. Sangat diberkati, tapi tidak membuat dia lupa diri. Dia tetap ingat dari mana dia berasal. Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim. Sehingga ketika dia harus memilih jodoh buat anak satu-satunya. Siapa namanya? Ishak. Ya. Anak satu-satunya. Dia berkata, Eliezer, jangan ambil dari perempuan Kanaan ini, tapi ambil dari negeriku. Abraham tahu di negerinya, itu sanak familinya, pasti aman. Betul? Wanita-wanitanya pasti aman. Karena apa? Abraham ini kan keturunan Set. Saudara tahu, Nuh punya 3 orang anak, Set, Ham, Yafet. Jadi keturunan Set ini, mereka tinggal di daerah Ur Kasdim. Jadi kalau Abraham mencari jodoh buat anaknya, itu juga pasti keturunan Set. Maka dia memerintahkan Eliezer, pergi ke negeriku. Cari jodoh buat anakku yang bernama Ishak. Jangan cari dari perempuan Kanaan. Yang maaf saudara, mestinya lebih gampang kan? Oh kelihatan mata kok. Kelihatan mata, tapi perempuan Kanaan. Ya, saudara dikasih oleh Kristus. Abraham tahu, orang udah diberkati, jangan lupa diri. Kita harus tahu dari mana kita berasal. Kita harus tetap menjaga yang namanya kekudusan. Kita harus tetap menjaga ya kemurnian iman percaya kita. Alkitab bilang jangan cari pasangan yang tidak seimbang. Gak apa-apa kan Pak, kita kan harus jadi berkat. Ya, gak apa-apa, dia kan belum percaya, nanti aku doakan tiap hari Pak supaya dia percaya. Hati-hati saudara. Ya, seringkali yang berkata demikian justru terjadi sebaliknya. Bukan dia yang berdoa, dia yang didoain saudara. Ya, jangan cari di Kanaan, cari kembali di negeri di mana nenek moyangku tinggal, kata Abraham. Kenapa? Di sana jelas mereka adalah keturunan Set, keturunan Nuh, orang yang sangat diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi cari pasangan, anak-anak saudara maksud saya, kan kita sudah punya pasangan semua. Ya, jangan cari lagi pasangan, cari. Nanti kalau punya anak, cari pasangan. Cari yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Ya. Nah baik saudara, lanjut saudara. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abram, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu.
Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. 12, baca bersama-sama. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer, kalau saudara jadi Eliezer, pergi ya ke kota tempat leluhurku. Carilah jodoh buat Ishak. Kira-kira mikirnya apa saudara? Ya ampun, itu kan kota saudara. Siapa yang mau dicari? Gak jelas. Abraham gak bilang alamatnya ini. Ya, dekat sumur ini. Enggak ada saudara. Cuma satu pesan, pergi ke sana. Eliezer, dia belajar banyak dari tuannya yang bernama Abraham. Dia berdoa, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Tuh, jelas Abraham jadi berkat bagi hambanya ini. Bagi Eliezer. Eliezer pasti melihat perbuatan Tuhan kepada Abraham. Maka dia berdoa. Kita juga harus jadi berkat. Amin. Di rumah kita, ya, asisten rumah tangga kita bisa berkata, oh Allahnya Tuanku. Sebut nama kita. Tolong aku Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Dia berdoa begini. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Ini dalam bahasa Inggrisnya, ya, New International Version itu berkata, grant me success. Anugerahi aku dengan keberhasilan. Tuhan Allah Tuanku Abraham, anugerahi aku dengan keberhasilan. Grant me success. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan dengan kata keberhasilan. Tercapai tujuan itu artinya keberhasilan. Dalam New King James Version dikatakan good speed. Saya pelajari dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata kaurau. Katakan bersama saya, kaurau. Nulisnya begini saudara, Q-A-R-A-H. Tapi bacanya kaurau. K-A-W-R-A-W. Baca bersama-sama, kaurau. Jadi bahasa Ibrani dalam penulisan Kejadian 24 ayat 12 ini, keberhasilan itu menggunakan kata kaurau. Artinya apa? Encounter, pertemuan yang tidak pernah diduga, pertemuan yang dihasilkan oleh Tuhan sendiri. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dalam ya saudara, kita hanya dengar satu kata, berhasil, berhasil, berhasil. Cuma itu saja. Tapi sebetulnya, bagaimana caranya Allah memberikan keberhasilan kepada Eliezer? Dia menghantarkan, membuat perjumpaan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk menghasilkan kejadian yang hebat. Sesungguhnya keberhasilan orang percaya, kemenangan orang percaya adalah Tuhan menghantarkan kita ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Sehebat apapun manusia, waktunya gak tepat, tempatnya gak tepat, gak ada artinya apa-apa. Tapi ketika seseorang itu biasa-biasa saja, dia berserah sama Tuhan, ditaruh Tuhan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kemenangan dari Tuhan menjadi bagiannya. Amin. Kekasih Kristus, sementara dia berdoa, tiba-tiba saudara, perempuan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu datang. Namanya siapa?
Ribka. Ribka akhirnya menjadi istri daripada Ishak. Saudara dikasih oleh Kristus, tidak gampang. Ada banyak sumur di kota Nahor. Kenapa kok dia sampai di sumur itu? Semua karena Tuhan. Amin. Sebab salah sumur lain ceritanya. Halo. Seandainya Eliezer gak berdoa, dia salah sumur. Bukan Ribka yang dia dapat. Yang jelas ceritanya menjadi beda. Betul? Makanya kalau saudara hari-hari ini lagi berdoa, minta kau dari Tuhan. Supaya apa? Jangan salah sumur. Dipikir berkat, wah sumur ini berkatnya. Dahsyat, luar biasa. Ternyata bukan jadi berkat, jadi kutuk. Jadi masalah. Dikira pekerjaan ini, wah ini dahsyat, ini pasti dari Tuhan, ini luar biasa. Saudara gak doa, begitu saudara kerjakan, masalah bertubi-tubi. Amin. Seandainya sumurnya salah, ketemunya orang yang salah. Ya, penting ya. Para orang tua berdoa sungguh-sungguh buat anak-anaknya yang lagi cari jodoh supaya gak salah sumur. Salah berdiri di sumur, sumur orang salah lagi saudara. Yang datang bukan yang seharusnya. Ya, dan kita hati-hati betul. Seringkali pandangan mata itu menipu. Ya Pak ya. Ya. Manusia cenderung melihat yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat hati manusia. Yang benar, yang cocok, itu yang kelihatan mata apa yang dari hati. Allah melihat hati. Allah tahu ini yang terbaik buat dia. Kalau manusia seringkali terpesona melihat yang kelihatan. Wah, kelihatannya ini Pak, menarik Pak. Dilihat dari tingginya, dilihat dari modelnya. Wah. Padahal Tuhan bilang enggak. Tuhan juga enggak ngasih yang jelek, Tuhan kasih yang terbaik. Betul? Haleluya. Kekasih Kristus, orang dunia enggak ngerti ini. Orang dunia bilangnya kebetulan. Betul? Kok kebetulan ya, dapat yang keren loh. Kok kebetulan. Betul? Wah, Pak Andreas kebetulan waktu itu kerja di bank yang hebat. Oh, enggak kebetulan. Oh, kebetulan. Dapat mertua yang baik. Wah, enggak kebetulan. Itu Tuhan yang membuat semuanya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Sebuah kisah lain lagi saudara. Ya. Tentang Rut. Ada seorang perempuan Moab. Ya. Namanya Rut. Dia punya mertua yang namanya Naomi. Dulu suami Naomi ini namanya Elimelech, orang Bethlehem. Mereka pergi ke Moab karena musim kelaparan bersama dengan 2 anak laki-lakinya. Lalu singkat cerita mereka menikah. Anak laki-lakinya ini menikah, dapat orang Moab. Yang satu dapat Orpa, yang satu dapat Rut. Dua-duanya perempuan Moab. Lalu ketika itu Elimelech sudah meninggal dan kedua putranya ya, Mahlon dan Kilion itu meninggal juga. Sehingga dengan kata lain ada 3 janda nih. Naomi, jandanya Elimelech, Rut dan Orpa. Ini 3 janda. Ya, cuma yang satu mertua, yang 2 ini menantu. Saudara kasih oleh Tuhan, lalu kemudian tiba saatnya Naomi ini berkata, buat apa aku ada di Moab ini? Karena di Bethlehem sudah terjadi pemulihan. Tuhan sudah memberkati kembali Bethlehem. Aku mau kembali saja ke Bethlehem. Lalu dia berkata kepada 2 menantunya tadi, sudahlah Rut, sudahlah Orpa, kalian kembali saja ke rumah orang tua kalian masing-masing. Jadi ini luar biasa, enggak usah minta, kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Enggak usah, disuruh malah saudara. Ya, mertuanya bilang, kamu pulang saja, toh aku enggak punya anak laki-laki lagi. Sekalipun nanti aku punya anak laki-laki lagi, masa kamu mau nunggu dia besar?
Sudah pulang saja, pulang. Dan satu pulang, namanya Orpa. Tapi Rut, dia tidak mau pulang. Lalu dia berkata, saudara, di dalam Rut, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Coba kita buka bersama-sama. Rut, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini kunci. Ini kata kunci yang luar biasa. Orang Moab ini bisa berkata kepada Naomi yang adalah orang Israel. Dia berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dia bersekutu erat dengan mertuanya ini. Bahkan sampai dengan iman percayanya, dia ikut mertuanya. Bangsamulah bangsaku, Tuhanmu atau Allahmu adalah Allahku. Dan apa yang terjadi, saudara dikasih oleh Kristus? Waktu mereka sampai di Bethlehem, orang-orang memanggil, Naomi! Naomi bilang begini, jangan panggil aku Naomi, sebab aku sudah hancur. Panggil aku Mara, yang artinya pahit. Apa artinya Mara? Pahit. Hidupku pahit. Suamiku mati, anakku 2 mati, aku tidak punya harta apa-apa lagi, aku sudah habis-habisan, hidupku pahit. Sudahlah, jangan panggil aku Naomi. Kasih Kristus, Naomi dan Rut ada dalam titik terendah dalam hidup mereka. Tak punya apa-apa, habis. Harga dirinya juga habis, sudah jadi janda semua, saudara. Kekasih Kristus, di saat itulah Rut berkata kepada Naomi begini, izinkan aku pergi untuk mencari jelai, mencari butir-butir gandum yang tercecer di ladang gandum. Izinkan aku untuk pergi. Kenapa? Dia butuh makan. Rut butuh makan, Naomi butuh makan. Untuk kerja gak bisa, mereka baru datang kok. Dan mereka akan mencari yang tercecer. Apa yang terjadi, saudara? Oleh karena Rut ini orang yang melekat kepada Allahnya Naomi, Allah Israel, Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, maka kaurau itu terjadi atas dia. Sampailah dia di ladang, ternyata ladang itu miliknya Boas. Dan Boas tidak lain adalah sedulurnya Elimelech. Artinya apa? Masih kerabatnya suami daripada Naomi. Boas kaya raya. Dia memiliki ladang gandum yang begitu luar biasa. Ketika dia melihat Rut, saudara tahu kisah selanjutnya. Apa? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dia melihat, siapakah perempuan itu? Singkat cerita, Boas jatuh cinta sama Rut. Maka menikahlah mereka. Rut yang tadinya bukan siapa-siapa, hanya perempuan Moab janda, dibawa oleh Tuhan masuk dalam kemuliaan. Ketika Boas ini melihat, dia jatuh cinta. Apakah kebetulan? Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Itu adalah kaurau. Waktu yang tepat, tempat yang tepat yang diberikan oleh Tuhan. Ada banyak ladang di sana. Kenapa kok dia ke situ? Betul? Dan dikatakan dalam kisah itu, Boas datang untuk melihat-lihat. Loh, saya percaya yang kerja di ladangnya Boas itu bukan cuma Rut kan? Dan banyak perempuan-perempuan yang lain yang mungkin bisa lebih cantik dan mungkin bukan janda. Tapi kenapa hatinya terpaut kepada Rut? Saya percaya bukan kebetulan.
Tuhan yang taruh di sana. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Tuhan juga bisa taruh kehidupan saudara di waktu yang tepat, di tempat yang tepat untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Keberhasilan bukan karena kita kuat. Keberhasilan bukan karena kita berhikmat. Keberhasilan karena kau Rau yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Boas melihat Rut, jatuh cintalah dia dan menikahlah dia. Akhirnya Boas memiliki anak melalui Rut, namanya Obed. Siapakah Obed? Engkongnya Daud. Dan akhirnya melalui keturunan Daud inilah Yesus Kristus Tuhan dilahirkan. Jadi kalau saudara periksa dalam Matius pasal yang pertama, saudara akan menemukan satu perempuan Moab yang ada di dalam silsilahnya Yesus Kristus, namanya Rut. Amin. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli saudara keadaannya pada waktu dia bertemu dengan Boas. Dia ada dalam titik terendah dalam hidupnya, dalam kemiskinannya amat sangat. Bahkan dikatakan marah, pahit, kehidupannya penuh dengan kepahitan. Tapi ketika dia masuk dalam kau Rau yang Tuhan berikan, maka semuanya dipulihkan luar biasa. Saya percaya sore hari ini pun adalah kau Rau. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini bukan sebuah suatu kebetulan, tapi firman Tuhan ini berbicara untuk saudara dan saya. Bahwa hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap bergantung, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Maka Dia akan membuat hidup kita menjadi berhasil. Amin. Mari kita doa sama-sama. Biarlah kau Rau terjadi dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.